Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah dari kekal sampai kepada kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, dahsyat dan ajaib. Pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi setiap hati dan pikiran kami. Sebab kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menguatkan, memulihkan, terlebih mengubahkan setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 21 Maret 2022 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, kitab Mazmur pasal 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Yang kedua, 1 Timotius 6 ayat 6-7. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, semasih kita hidup di dunia ini, di bumi ini, pasti mengalami masalah, pergumulan hidup, dan juga peperangan rohani. Karena dunia sering sekali menawarkan sesuatu yang indah, yang menggiurkan, yang serba instan, yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Dan tentunya semuanya itu bersifat sementara. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Kemanakah hati ini kita labuhkan? Kepada siapakah hati ini melekat? Bersama dengan pemazmur Daud. Pemazmur Daud saat itu berada di dalam kesulitan. Dan tidak dapat disangkali bahwa pengulangan seruan Daud yang mengatakan, dengarkanlah doaku, berikan telinga kepada permohonanku, dan jawablah aku. Artinya bahwa pemazmur sungguh melemparkan dirinya sepenuhnya kepada Allah yang dipercayainya. Daud melandasi permohonan dan pengharapannya itu kepada Allah, kepada kesetiaannya, keadilannya, dan kebaikannya. Daud percaya kepada Allah, artinya bahwa ia pasrah kepada kehendak Tuhan. Dan ia siap untuk menerima dan melakukan semua kehendak Tuhan. Dan doa yang dinaikkan Daud ini berlandaskan pada relasinya dengan Allah. Dan Daud sungguh memahami bahwa kehendak Allah itu melebihi segala sesuatu. Sehingga dia berkata, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Hati yang melekat kepada Tuhan adalah hati yang siap melakukan kehendak Tuhan. Kepadamulah kuangkat jiwaku. Ya, manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Ada yang menurunkan jiwanya ke tubuh. Itu artinya bahwa sering manusia
sedikit-sedikit emosi, marah ya, macet di jalan marah, kesenggol sedikit nuntut ya, marah bahkan sampai pukul gitu ya. Tetapi orang yang menaikkan jiwanya, artinya menaikkan jiwa ke roh ya, itu pasti adalah orang yang sabar, yang bisa mengendalikan diri. Ya, contohnya Stefanus ya. Stefanus walaupun dia tidak dihargai, diperlakukan kasar di mahkamah agama ya. Bahkan dia sampai dilempari batu sampai tewas, tapi dia berkata apa? Ya Tuhan, terimalah rohku. Dan kepada orang yang menyakiti dia berkata apa? Tuhan, janganlah bawa dosa ini kepada mereka. Artinya bahwa orang-orang yang mengangkat jiwanya ke roh itu ada orang-orang yang sungguh melakukan kehendak Allah. Ada orang yang berkata, saya ini EQ-nya tinggi, kan? Saya EQ-nya tinggi, kemudian bahkan saya jenius. Jadi mencari kehendak Tuhan itu mudah, ya, CGT gitu kan. Ada yang mengatakan juga bahwa aku ini berpengalaman, aku sudah makan asam garam kehidupan, sehingga tidak usah mengajari aku tentang kehendak Tuhan. Nah, itu wajar bagi orang-orang mengandalkan kekuatannya sendiri, logikanya, akalnya. Ya, tetapi hal melakukan kehendak Tuhan tidak dapat diukur oleh logika ataupun nalar kita. Tetapi melakukan kehendak Tuhan membutuhkan sebuah kepekaan rohani, ketajaman rohani, pendengaran yang baik dan hati yang terbuka untuk siap melakukan kehendak Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan adalah hati yang siap melakukan kehendak Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan pembacaan yang kedua, hati yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang hidup dengan rasa cukup. Orang yang hidup dengan rasa cukup. Dikatakan, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Seorang yang mampu mengalami rasa cukup tak akan membiarkan hatinya melekat pada materi atau segala sesuatu yang bersifat fana. Ya. Memang kaya itu tidak berdosa. Materi itu juga penting untuk menjalani kehidupan kita. Namun yang Tuhan mau supaya kita menjalani kehidupan ini dengan berfokus kepada Kristus. Paulus kembali menasehati Timotius yang saat itu memimpin jemaat yang ada di Efesus, ya, supaya tidak percaya kepada ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar perkataan Kristus yang mengutamakan motivasi-motivasi materialistis, ya, keuntungan-keuntungan duniawi. Sehingga Rasul Paulus mengatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ada makanan dan pakaian cukuplah, ya. Tetapi manusia sering sekali nalurinya selalu merasa tidak cukup, bahkan tidak puas. Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, dan selanjutnya. Hidup dengan rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Ada orang dengan kekuatannya, dengan segala cara berlomba-lomba untuk memperoleh sebuah kekayaan. Berlomba-lomba untuk mendapatkan meraih sesuatu yang sementara di dunia ini. Dan ketahuilah bahwa semua yang kita capai, prestasi dunia itu tidak akan kita bawa ketika kita menghadap Dia.
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Apa yang kita raih, ya. Seperti ada di belakang saya ini ada banyak piala. Tidak akan kita bawa ketika kita meninggal nanti. Ya. Yang Tuhan mau adalah hati kita yang melekat kepada Tuhan. Introitus yang membimbing ibadah minggu ini atau kehidupan dalam minggu ini, Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, tidak layak. Kalau kita masih tengok kiri, tengok kanan, kita harus benar lurus dan fokus kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan artinya siap untuk melakukan kehendak Tuhan dan hidup dengan rasa cukup. Terpujilah nama Tuhan saat teduh untuk kita. Sama aja kita untuk menaikkan pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, hati kami mau melekat kepada Tuhan. Kami siap untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan kami siap hidup dengan rasa yang cukup, rasa syukur dan hati yang terfokus hanya kepada Kristus. Roh Kudus kiranya memampukan kami. Dan ampunilah kami ya Tuhan ketika hidup kami belum sepenuhnya tertuju kepada Engkau. Kami masih serong ke kanan dan ke kiri dan tinggal melekat dengan kenikmatan dan godaan dunia ini. Ampunilah kami Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami supaya kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Nenghiang Abian Base. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang beban berat, letih lesu, tidak punya semangat, tidak berpengharapan, Tuhan kiranya memberikan mereka kelegaan. Pergumulan-pergumulan yang berat yang kami hadapi ya Tuhan, sebagai suami, istri, anak-anak, masa muda, pendidikan, pekerjaan, teman hidup, jodoh, keturunan, persoalan sakit penyakit, persoalan biaya hidup, perekonomian, masa depan, masa tua. Ya Tuhan, biar setiap kami hanya mau percaya kepada Engkau dan meletakkan seluruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Sebab kami sungguh percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa bila Tuhan melawat setiap umat-Mu, memberikan kekuatan dan juga damai sejahtera. Tuhan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sarapan rohani pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.